Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Umi Sarhulan, SLG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, insya Allah. Alhamdulillah beliau, alhamdulillah kita semua bisa bersama-sama menikmati nikmatnya bersama Al-Quran ya. Setiap hari kita berusaha untuk menghafal satu ayat demi ayatnya, dan akhir pekan kita disuguhi dengan tadabbur Al-Quran ya. Membaca dengan mentadaburi tentunya berbeda rasanya ya. Satu ayat dibaca hanya selewat, tapi satu ayat ditadaburi itu bisa lebih mendalam lagi ya. Efek untuk diri kitanya lebih banyak insya Allah. Kakak-kakak, benar-benar Umi, adik-adik yang sudah bergabung juga ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini Allah masih melimpahkan kesehatan kepada kita semua ya, sehingga kita semua bisa hadir di agenda yang insya Allah dalam agenda kebaikan ya, karena jika kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik saat itu, maka kita sedang disibukkan dengan hal yang sia-sia. Pilihannya hanya dua. Nah, insya Allah pagi ini kita disibukkan dengan hal-hal yang baik ya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabiinnya, insya Allah sampai kepada kita semua, selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak beserta langkahnya Allah. Baik, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya insya Allah tilawah Al-Quran. Apa nih untuk pekan ini kajian surat apa nih? Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 22 sampai 32. 22 sampai 32. 22 sampai 32. Surat ke-16. Nah, ini bagian di Al-Quran pojok bisa dibuka di halaman 269, juz 14, halaman 269 sampai 270, ayat 22 sampai 32. Baik, di sini ada Kak Rizky Alifia. Kak Rizky sudah standby? Bisa tilawah, Kak? Iya, sebentar saja. Ya, baik. Alhamdulillah. Dimulai dari ayat 15 ya. Baik ya. Insyaallah untuk tilawah surat An-Nahl ayat 22 sampai 32 yang insya Allah akan dibacakan oleh Kak Rizky Alifia. Salah satu peserta Rumah Quran Hati juga kepada Kak Rizky Alifia. Waktu dan tempat saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Baik, jazakumullah khairan kasih kepada Rizky Alifia yang telah membacakan surat An-Nahl-nya. Semoga dengan dibacakannya suci Al-Quran menambah keberkahan agama kita kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama insyaallah, yaitu tadabbur Al-Quran surat An-Nahl ayat 22 sampai 32 untuk yang 269. Insyaallah akan langsung disampaikan oleh Sarah Bulan SLK MPD selaku pengasuh Al-Quran. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu, berkumpul bersama dalam agenda kita kajian tadabbur Al-Quran di Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah ya, dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap istiqomah terus bersama Al-Quran sampai kita semua husnul khatimah. Amin. Allah Rabbal Alamin. Sehat semuanya, akhwat fillah ya, Ustazah sehat ya. Alhamdulillah sehat Umi. Meskipun hujan ya, dari kemarin hujan terus ya. Alhamdulillah, semoga membawa Sehatnya berkah. apa tuh? Baik ya, jazakallah khair kepada akhwat yang sudah membacakan. Tadi tadabbur kita pada hari ini surat An-Nahl ayat 22 sampai 32. Ya. Kita kaji artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang yang sombong. Ya. Di sini sombong itu ya membuat orang itu ingkar kepada Allah ya, kepada hari akhirat ya, karena kesombongan. Mereka menolak kebenaran ya, karena sombong itu kan salah satu artinya ya, kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah sombong itu memiliki dua arti. Yang pertama adalah menolak kebenaran ya, dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Nah, di dalam ayat ini sombong itu yang dimaksud adalah sombong yang menolak kebenaran. Jadi mereka orang-orang yang mengingkari Allah, mereka sebenarnya tahu gitu ya. Orang-orang kafir ya, beberapa pendeta, para pendeta gitu ya. Mereka tahu bahwa Allah itu benar, Al-Qur'an itu benar, tapi mereka menyombongkan diri mereka ya. Mereka nggak mau beriman, nggak mau gitu kan. Karena Nabi Muhammad SAW bukan turun dari garis keturunan mereka gitu ya, mereka nggak mau gitu kan, mereka menyombongkan diri, menolak kebenaran. Nah di sini Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah berikan penerangan kepada kita bahwa Allah Maha Esa, dan orang yang tidak beriman ya kepada hari akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang ya, bahkan dari orang-orang yang berKTP Islam, orang-orang yang mengaku Islam gitu ya, tapi mereka tidak percaya kepada hari akhirat gitu ya, sehingga mereka tetap mengatakan Islam, tapi saya mah Islamnya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Islamnya yang biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja itu kayak apa ya. Jadi dibuat ini sendiri, definisi sendiri ya oleh mereka gitu. Padahal ya kalau kita beriman kepada Allah ya kita satu paket ya, berarti kita juga akan beriman kepada hari akhirat. Dan kita ketahui bersama bahwa kalau kita melihat pada perjalanan hidup kita ya, mulai dari alam ruh gitu kan ya, kita dulu semua di alam ruh, kita sudah bersaksi bahwa Allah Tuhan kita gitu. Semua kita berada di alam ruh, kemudian masuk ke alam rahim gitu ya, di perut ibu gitu kan. Kemudian lahir ke dunia, kemudian diberi kesempatan di dunia ini. Ada bayi-bayi yang tidak dilahirkan ke dunia ya, langsung berarti dia tuh langsung ke surga lagi ya. Tapi ada juga bayi-bayi yang dilahirkan ke dunia dan diberi kesempatan oleh Allah
untuk mengumpulkan amal soleh. Ya, jadi dunia ini adalah ladang amal, tempat kita mengumpulkan amal soleh, poin-poin pahala, ya, tempat kita diberikan kesempatan untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya, ya, dengan menuntut ilmu. Ya, kemudian kita berusaha menjaga diri kita dari perbuatan dosa, ya, sebagai ujian dari keimanan kita. Jadi dunia ini bukan tujuan kita, bukan. Ya. Dunia yang indah ini, dunia yang sangat gemerlap ini, dunia juga yang kadang-kadang menyakitkan dan menyedihkan bagi kita gitu ya. Dunia yang kadang juga tidak membahagiakan bagi kita gitu. Ya. Ini semua bukan tujuan kita, bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita masih akan menempuh perjalanan yang panjang menuju surganya Allah. Ya, di dunia ini mungkin kita akan berumur 60, 70, ya, 80 gitu ya. Nah, itu semua Allah berikan kita untuk beramal soleh, berbuat baik sebanyak-banyaknya, beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, menambah keimanan kita terus, ya, dengan sholat, ya, puasa, zakat, haji, ya, kemudian birrul walidain, ya, berbakti kepada suami, ya, menjadi orang tua yang soleh, gitu kan, solihah, dan semuanya, ya, menjadi manusia yang paling bermanfaat, gitu. Sehingga amal-amal soleh tadi itu mendatangkan, kita minta agar semua amal-amal soleh tadi itu mendatangkan keridhaan Allah, ya, bukan hanya semata kita mengumpulkan secara kuantitas, ya, banyaknya sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, juz-juz Quran yang kita baca gitu ya, bukan hanya itu, ya, tapi bagaimana kuantitas-kuantitas yang kita lakukan itu kita berharap bisa mendatangkan keridhoannya Allah, ya. Jadi yang penting yang kita cari sebenarnya bukan pada sekedar mengejar kuantitas, tapi kuantitas yang kita lakukan, jumlah-jumlah banyak-banyakan yang kita lakukan itu adalah dalam rangka kita mencari keridhaan Allah, ya, dalam rangka kita berusaha untuk membuktikan, ya Allah, karena aku cinta kepadamu, aku rela untuk tilawah 3 juz gitu ya, 5 juz, ya, hafiz Quran gitu ya, berusaha untuk menghafal Quran. Orang-orang pada santai-santai, kita ngafalin Quran dengan susah-susah gitu, dengan ngantuk-ngantuk, ya, dan sebagainya gitu ya. Oleh karenanya yang kita lakukan itu adalah kita berusaha membuktikan kepada Allah bahwa kita cinta kepada Allah dan kita mengharapkan Allah ridho, ya. Kenapa? Karena banyaknya, ya, sebanyak apapun amalan kita, mungkin kalau ditimbang dengan dosa-dosa kita nggak cukup gitu ya, nggak akan cukup gitu ya menutupi dosa-dosanya kita yang banyak gitu kan, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa hati kita gitu, dosa pikiran-pikiran kita gitu kan, dosa amaliah kita juga gitu kan. Nah, kadang kita udah jaga aja, aduh masih keceplosan, salah gitu ya, seperti itu, ya. Nah, kembali lagi bahwa dunia ini bukan tujuan akhir kita. Dunia yang indah ini, ya, kita lihat pemandangan yang indah, yang gemerlap, mobil yang bagus, rumah yang megah, apalagi tuh tempat piknik yang indah gitu ya. Pokoknya itu semua dunia. Dunia ini sementara, ya, dan bukan tujuan akhir kita. Jadi bagaimana dunia ini adalah sebagai sarana kita mengumpulkan bekal yang banyak untuk menuju kampung akhirat. Setelah dunia ini kita akan menemui alam kubur, alam barzakh, ya. Kemudian nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, ya. Kemudian akan ditimbang, kemudian kita akan melalui jembatan Sirat, ya. Di sana kemudian kita berhasil masuk surga atau tidak gitu. Jadi perjalanan kita masih panjang dan semuanya itu
untuk menempuh perjalanan panjang itu kita hanya diberi kesempatan di dunia ini, ya. Jadi di alam kubur udah nggak bisa lagi kita. Ya, kalau kita sudah mati berarti kita sudah tutup buku amal, catatan amal kita. Ya. Nah, maka banyak orang-orang yang sudah mati itu mereka pengen balik ke dunia, nyesel gitu ya. Ya kenapa dulu di dunia itu disia-siain waktunya ya, cuma sebentar banget gitu ya. Padahal udah dikasih 70 tahun, udah dikasih 100 tahun gitu ya. Masih kurang juga waktunya gitu. Karena di dunia itu mereka tidak beramal soleh, tidak menggunakan waktu di dunia itu untuk beramal soleh. Gitu. Ya, jadi yang mereka orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu mereka mengingkari, ya, mengingkari keesaan Allah, mereka tidak beriman kepada hari akhir, ya, sehingga mereka berpikir bahwa hidup itu hanya sekali di dunia ini saja, ya, sehingga mereka melakukan apapun terserah mereka sepuas-puasin di dunia gitu, ya. Meskipun aneh ya kadang kalau memang mereka mengatakan bahwa hidup ini cuma di dunia aja, tapi banyak tuh orang-orang kaya yang meninggal mobilnya ikut dikubur, ya, baju-bajunya ikut dikubur gitu ya, baju-bajunya ikut dikubur, duitnya ikut dikubur, perhiasannya ikut dikubur gitu ya, katanya buat bekal nanti di alam kubur. Berarti mereka beriman bahwa ada kehidupan sesudah di dunia ini gitu, ya. Jadi sayang sekali kalau mereka itu tidak mau beriman kepada Allah. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dunia ini bukan akhir hidup kita. Ya, kita masih akan menempuh perjalanan yang panjang menuju surga, dan di dunia inilah tempat kita mengumpulkan bekal itu. Nah, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka ingkar kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Nah, ya, jadi orang sombong itu ya dalam ayat ini bukan orang yang dipanggil-panggil gak dengar sombong banget gitu ya. Bukannya gitu ya. Tapi dalam ayat ini orang-orang yang ingkar kepada Allah dan mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang sombong, menolak kebenaran. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Ya. Jadi Allah tahu apa yang dirahasiakan, diumpetin gitu ya, dan apa yang dilahirkan oleh mereka. Ya, mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah itu mungkin di depan kita ngomongnya begini, padahal di hati mereka ngomongnya beda gitu. Ya, di depan orang-orang beriman mereka ikut gitu ya. Nah, padahal di hatinya ingkar misalnya. Jadi, ya, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu orang-orang yang sombong, dan Allah tahu ya apa yang mereka lahirkan dan apa yang mereka rahasiakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Gitu. Ya. Ya. Jadi ketika mereka disampaikan ayat-ayat gitu ya, dari kitab Taurat gitu ya, kitab Injil apa, itu mereka mengatakan ya, atau Al-Quran disampaikan kepada mereka, mereka menjawabnya dongeng-dongeng orang dahulu gitu. Ya, itu mah cerita orang dulu gitu ya. Nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita juga mengatakan seperti itu ya. Banyak juga umat Islam yang ketika baca Quran itu kan cerita orang dulu. Quran itu orang zaman dulu, orang zaman sekarang mah beda gitu ya. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada ya. Ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu udah nggak relevan lagi untuk hari ini. Karena itu adalah kisah-kisahnya zaman dulu gitu. Ya. Dongeng-dongeng orang dahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan
yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Ya. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu pada hari kiamat mereka akan memikul sendiri secara sempurna dan plus sebagian dosa orang yang mereka sesat. Jadi dalam hadis kan Rasulullah SAW mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan wa falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Ya, barang siapa menghidupkan sunnah kebiasaan yang baik, maka baginya adalah pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, kita berdakwah, kita menghidupkan sunnah yang baik. Yuk baca Quran yuk, kayak ustazah tiap hari diteleponin satu-satu gitu ya. Masya Allah ya. Ustazah mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti yang diajak sama ustazah ya. Sama kita semua. Jika kita mengajak orang lain ya, itu kita mendapatkan pahala juga ya dari orang-orang yang kita ajak. Begitu juga sebaliknya. Kalau ya yang dihidupkan adalah kesesatan ya seperti mereka ini, mereka mengajak orang, menyesatkan orang gitu ya. Udah nggak apa-apa, apa namanya, Islam di KTP, tapi mah mabok jalan terus, zina jalan terus, nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kan mereka sesatkan tuh ya. Itu juga kemarin ada tuh Pak Haji mabok, nggak apa-apa gitu ya. Itu kan menyesatkan kan. Ya akhirnya orang-orang yang nggak tahu tuh ngikut, oh iya ya boleh ya, iya nggak apa-apa gitu ya misalnya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah maka mereka itu akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang ngikutin yang mereka sesatkan itu tadi ya. Nah, bahwa mereka disesatkan, ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu ya, jadi plus dosanya. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Insya Allah. Ya. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, ya. Nah ini ada siksaan di dunianya. Ya, sampai rinci seperti ini ya, dituliskan oleh Allah ya. Orang-orang yang sebelum mereka itu udah pernah gitu ya. Orang-orang yang ingkar itu bukan cuma ada sekarang doang. Ya. Bukan hanya ada di tahun 2023 saja. Kan kita hidup di 2023 ya. Tapi di tahun-tahun yang dulu, di udah 14 abad yang lalu, bahkan 2000 abad yang lalu ya, itu udah ada gitu. Orang-orang yang ingkar kepada Allah ya, dan akibat dari keingkarannya itu mereka akan dihancurkan oleh Allah, insya Allah ya, dengan mulai dari pondasinya. Jadi kayak gempa sekarang kita lihat banyak ya, gempa-gempa yang terjadi ya, Allah hancurkan dari pondasinya, lalu atapnya itu jatuh menimpa mereka gitu ya. Ya. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari, nggak sadar, kayak nggak mungkin, tapi tiba-tiba mereka terkena azab itu, ya. Yang paling kita lihat sendiri gitu ya, meskipun lihatnya di televisi ya, adalah atau di YouTube gitu kan kita lihat adalah bagaimana Allah menjadikan gempa di Palu ya, yang benar-benar diaduk itu rasanya, Masya Allah, kok bisa ya seperti itu ya, gempa terus kayak di blender gitu ya. Benar-benar dari bawah, dari pondasinya Allah hancur gitu ya. Dari pondasinya diaduk gitu kan, sampai atapnya juga jatuh menimpa mereka. Ya. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku? Itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir. Ya. Jadi eh,
kehinaan itu, ya, dan azab pada hari kiamat nanti ya ditimpakan kepada orang-orang yang kafir, yaitu ya orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Ya, malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang ingkar itu mereka ya akan dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Ya, maka sekarang banyak orang-orang yang kita lihat meninggal sedang berbuat maksiat, gitu ya. Meninggal sedang berbuat maksiat, sedang berbuat zalim, ya. Mereka dicabut nyawanya, kemudian ya mereka mengatakan kita nggak pernah buat jahat kok, kita nggak pernah jahatin orang, gitu ya. Kita nggak pernah buat buruk, gitu ya. Mereka nggak mengakui itu, ya. Tapi malaikat mengatakan pernah, ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan, ya. Karena setiap kita ada catatan amalnya masing-masing, ya. Maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam, ya. Kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Ya, jadi ini adalah balasan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, mereka akan mendapatkan balasan di dunia, ya, berupa tadi, ya, gempa, ya. Allah alam namanya mungkin tidak selalu gempa, ya. Pokoknya dirusaknya itu dari pondasi. Dirusak rumah-rumahnya itu dari pondasi, kemudian atapnya dirubuhkan. Itu di dunia, dan di akhirat nanti mereka akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, ya. Kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Ya, insyaallah. Ya, jadi kalau orang yang ingkar tadi mengatakan apa yang Tuhan turunkan kepadamu? Itu cuma dongeng-dongeng kisah orang dulu aja, gitu ya. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah, ketika ditanya, ya, apa yang Allah turunkan, gitu ya? Apa yang Tuhanmu turunkan kepadamu? Orang-orang yang bertakwa itu menjawab kebaikan. Ya, bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau bagi orang-orang kafir, mereka juga akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, mereka juga akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu juga akan mendapatkan kebaikan, karena di sini Allah katakan, ya, bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik. Ya, ada balasannya di dunia baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, ya. Jadi di dunia juga dia dapat balasan kebaikan, dan di akhirat mendapatkan balasan yang lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Ya, demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, ya, yaitu surga Aden, ya, yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Ya, Ustazah mau apa gitu? Ya, kalau perlu dari sekarang kita visualisasikan, terus kita bikin daftar, ya, daftar checklist, ya. Nanti di surga mau pesan apa gitu.
Ya, akhwat fillah, dari sekarang ya sudah dibayangkan nanti di surga mau pesen apa, ya, pengen makan apa nanti di surga, ya, pengen minta apa nanti di surga, ya, dibuat di checklist, kemudian kita bayangkan, kita visualisasikan dalam ya pikiran kita gitu ya, kita minta sama Allah dan itu menjadi hiburan gitu kan, ketika kita belum mendapatkannya di dunia, nanti kita minta di surga. Kita belum dapat di dunia, nanti ya masuk dalam daftar checklist yang akan kita minta di surga, gitu ya. Dan itu membahagiakan gitu. Nah, jadi orang beriman itu selalu senang gitu kan ya. Wah, mau ke sini, mau ke sini. Oh, kita ngelihat orang-orang jalan-jalan ke sini, ke sana, ke sini gitu ya. Oh, enak banget. Oh, ya ntar insya Allah nanti di surga kita jalan-jalan ya. Surga itu lebih indah gitu dari dunia. Ya, kita lihat orang makan enak segala macam, oh makanannya mahal, kita belum bisa beli, kita belum bisa makan di dunia ini sekarang misalnya, ya, masuk dah, nah nanti di surga aku mau nyobain itu gitu, ya, terus begitu, ya, insya Allah nanti jadi kita nggak akan pernah sedih atau kecewa ya, karena apa? Karena hanya hanya apa? Sabar menunggu waktunya aja gitu. Nah, sekarang belum bisa, nanti di surga gitu ya. Ya. Jadi Allah akan memberikan apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, Masya Allah. Ya, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang baik, mereka diwafatkan juga dalam keadaan husnul khotimah. Ya, diwafatkan dalam keadaan baik, ya, kemudian disambut oleh para malaikat, salamun alaikum, ya, kemudian masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan, ya. Baik, itu yang kita kaji pada pagi hari ini tentang dua, ya. Allah selalu memberikan gambaran ya bagi orang yang beriman seperti ini, bagi orang yang kafir seperti ini. Nah, di dalam ini memberikan gambaran bagi orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran, yang mengingkari Allah, ya, mereka akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Begitu juga bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Ya, semoga ini bisa terus ya menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, membawa kabar gembira bagi kita ya. Kalau kita lagi sedih, lagi susah, ingat itu semua sementara. Dunia ini sementara. Sedihnya cuma sebentar. Bahagianya juga cuma sebentar. Ya, cuma di dunia ini. Kita masih punya gitu kan perjalanan yang panjang. Ya, kita akan merayakan susah payahnya kita di dunia ini ya dengan surga nanti. Ya, jadi tadi ya, kalau yang di dunia ini belum kesampaian gitu ya, belum kesampaian, maka nanti di surga ya, Allah akan berikan apa yang diinginkan. Nah, jadi jangan sedih, kadang ada kok itu orang gampang banget ya cari duit ya. Kita udah begini susah banget ya gitu ya. Kok itu orang gampang banget ya bisa punya uang banyak, bisa haji umroh berkali-kali gitu ya. Tapi betapa banyak juga orang yang punya uang banyak, mereka nggak mau haji, nggak mau umroh gitu kan ya. Kita yang terbatas, kita pengen banget haji umroh gitu, kita ngumpulin uang, kita nabung gitu ya. Tapi belum gitu kan ya, belum bisa menunaikan haji dan umroh. Tapi ada juga orang-orang yang uangnya cukup banyak, berlimpah gitu ya. Tapi ternyata uangnya itu tidak bisa membuat dia haji dan umroh misalnya.
ya. Nah, itu kita minta sama Allah, ya, dan tetap, ya, fokus kita adalah husnul khotimah, ya, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, ya, beriman dan beramal soleh kan, ya, beriman dan beramal soleh sebanyak-banyaknya, apapun yang bisa kita lakukan, ya, baik kepada diri kita sendiri, kita mencintai diri kita, berbuat baik kepada diri kita sendiri, kepada pasangan kita, ya, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada guru-guru kita, murid-murid kita, kepada siapapun, ya, sebanyak-banyaknya orang, gitu kan, ya, menebar kebaikan sebanyak-banyaknya, bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, ya, karena Rasulullah mengatakan khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah anfa'ukum linnas, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, ya. Billahi taufik wal hidayah. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan teladan Al-Qur'annya. Banyak sekali yang bisa diambil, ya. Dimana cinta itu bukan hanya perkataan saja berarti, ya. Cinta itu lebih ke pembuktian. Jadi belum bisa dikatakan cinta kalau kita belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau sekedar hanya ucapan saya Islam, tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka belum sempurna itu, ya, cintanya. Baik, Umi, Afwan, sebelumnya di pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, ya, Bunda Istiamah kebetulan tidak hadir hari ini. Ada pertanyaan yang belum terjawab nih, dikirimnya di grup kalau tidak salah. Lumayan panjang kalau tidak salah. Hari ini kayak hadir tapi Bunda Istinya. Iya, tidak hadir. Biasanya ini di rekaman, kalau tidak hadir lihat di YouTube. Gitu. Jadi saya jawab aja. Kalau tidak salah waktu itu saya baca tentang ini, ya, suami yang selingkuh, ya, kalau nggak salah, ya. Iya, betul, Mi, tentang kerumah tanggaan. Apa namanya, memang Tentang rumah tangga, ya. Di mana ya Bunda Isti nak bertanya, ya? Di grup. Ya, tentang itu, Mi, kalau tidak salah. Tentang suami mungkin yang tidak amanah, ya, selama pernikahannya, padahal mungkin untuk mencatatkan janjinya sama Allah, ya, misalkan ridho ini, tapi masih tetap ini. Dan bagaimana mungkin cara si istri untuk menghilangkan kekecewaan, menghilangkan rasa sakit hati karena sudah dicoba memaafkan dan yang lainnya, masih tetap gitu, ya, namanya sakit hati mungkin terbayang-bayang, jadinya seperti terulang-ulang terus itu. Kalau tidak salah, ya, saya membaca, Mi. Iya, baik Ustazah, ya, insya Allah, ya. Jadi kita ingat, ya, kita harus ingat bersama bahwa dunia ini adalah tempat kita beramal soleh, tempat kita diuji, ya, diuji ujian keimanan kita. Bukan hanya kita, tapi juga pasangan kita dan anak-anak kita, gitu, ya. Nah, semuanya diuji, ya. Ujian dalam pernikahan itu ada banyak, ya. Ada ekonomi, kadang ada orang yang suami istri rukun gitu, anak-anak, tapi ekonominya kurang, sulit gitu. Ada yang ekonominya cukup tapi suami istri diganggu, ya, diuji gitu kan, kesetiaannya gitu, ya, dan sebagainya. Nah, kita dalam berumah tangga, kita niatkan ibadah, ya, karena Allah. Jadi kalau kita niatkan ibadah, ya udah gitu kan, semua yang kita lakukan itu karena Allah.
sabarnya kita itu karena Allah, bukan karena suami. Ya, baiknya kita itu karena Allah, bukan karena suami. Ya, bisa bedakan ya. Kalau karena suami baik, kita baik. Kalau suami nggak baik, ya kita nggak baik. Kan gitu ya? Kan kayak gitu ya. Tergantung suaminya, kan gitu ya. Suka denger gitu ya. Tergantung suaminya. Kalau suaminya baik, ya istri baik. Kalau suaminya nggak baik, ya istrinya nggak baik. Gitu. Mau begitu? Mau nggak begitu, Ahwat? Jadi nggak baik karena suami. Rugi, gitu kan? Kita jadi nggak baik karena suami, gitu kan? Rugi nggak? Rugi, gitu ya. Kita pengennya kan baik terus, karena kan kita pengennya amal soleh terus, ya. Bukan karena suami, bukan karena mertua atau orang tua, bukan karena anak, bukan karena orang, gitu ya. Kita pengen baik terus sampai husnul khotimah karena Allah. Udah itu gitu. Ya. Jadi kita harus menjaga nih hati kita ini agar terus bersih ya, agar kita bisa terus mendapatkan hidayah Allah gitu ya. Agar kita bisa merasakan manisnya keimanan terus gitu ya. Kita harus jaga hati kita. Jangan sampai tadi ya, setan itu kan membisikkan kita masa lalu kita yang nggak enak ya, kita pernah disakiti oleh si A, si B, si C gitu ya, atau apa namanya, sama pasangan kita, sama anak kita ya. Terus kita ingat-ingat terus, itu setan ya, perbuatan setan yang membuat kita jadi apa, nggak ingat Allah ya. Kan ketika kita ingat-ingat yang nggak baik, berarti kita lagi nggak ingat Allah ya, gitu. Jangan beri kesempatan setan untuk bisa menguasai diri kita. Itu berarti diri kita sedang dikuasai oleh setan ya. Kita minta sama Allah agar Allah melapangkan dada kita, agar kita bisa memaafkan ya. Kita minta sama Allah agar ya Allah minta dilupakan hal-hal yang buruk, yang nggak baik ya. Minta hal-hal yang diingatkan yang baik-baik aja, biar kita senang terus, happy terus ya, mintanya sama Allah kan. Nah, kita bisa dekat terus sama Allah gitu kan. Rugi sekali kita kalau tidak baik, kita jadi sedih, kita jadi galau gitu ya, karena manusia ya. Ya, sementara kita pengennya husnul khotimah gitu kan ya. Nah, ujian dalam rumah tangga itu kadang ada godaan dari pil atau will gitu ya tadi ya. Ada kadang istri yang diganggu atau digoda oleh laki-laki lain. Ya. Atau suami yang diganggu oleh wanita lain gitu kan. Nah, makanya kan kalau di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan kalau ketika seorang laki-laki ya keluar rumah, kemudian dia melihat wanita lain, kemudian dia tergoda dengan wanita lain di luar sana, maka pulang datangi istri, kan gitu, ya. Jadi kan normal ketika seorang laki-laki itu cenderung pada wanita, gitu, ya, normal. Apalagi sekarang di luar sana wanita menggoda itu berani-berani ya, mereka menggoda suami orang gitu ya, mereka nggak malu gitu. Banyak gitu sekarang. Nah kita di rumah sebagai istri berdoa ya, berdoa semoga Allah melindungi diri kita, suami kita, anak-anak kita ya dari perbuatan zina, dari gangguan-gangguan setan ya, baik dari jin dan manusia, dari segala mara bahaya, dari segala macam penyakit. Ya, ketika suami kita misalnya diganggu atau tergoda dengan apa tadi wanita di luar sana gitu kan, mungkin kita istighfar dulu ya, sebagai istri istighfar dulu. Kita mungkin lupa mendoakan ya. Nah, kita istighfar ya. Jangan dibahas lebih jauh ya. Kadang gini, kita sebagai istri tuh apa namanya membahas ya. Tadi ketemu siapa di kantor, tadi ngobrol sama siapa, chat WA siapa, aduh habis waktu kita ya kalau untuk membahas begitu aja ya, nggak penting gitu kan, nggak penting. Jadinya justru kita harus membangun apa namanya komunikasi yang positif dengan suami dan anak-anak gitu kan ya. Mungkin kadang suami
digoda perempuan di luar sana, kita yang menguatkan di rumah, meningkatkan servis kita gitu ya. Kemudian kita berdoa minta sama Allah, karena yang menggenggam hati suami kita adalah Allah ya. Jadi jangan lagi kita habiskan waktu di rumah buat berantem sama suami gitu ya, membahas perkara yang tentang wanita lain ya, atau tentang laki-laki lain gitu ya. Kayaknya habis waktunya terbuang gitu ya, sayang gitu. Ya kan? Ya, lebih baik kita membangun komunikasi yang lebih positif, memperbaiki hubungan, memperbaiki servis, kualitas kita bersama gitu kan. Ya, kemudian ya udah memaafkan ya. Alhamdulillah bukan kita yang diuji gitu. Ya. Kadang kan ya ujian itu kebanyakan dari laki-laki ya, kan memang dari dulu ujian laki-laki itu adalah perempuan ya. Kan? Fitnah yang paling susah bagi laki-laki itu adalah perempuan ya. Ujian terberat laki-laki itu adalah perempuan gitu. Jadi ya apalagi kalau misalnya di rumah istrinya tidak menservis dia dengan baik, itu kan ya, tidak melayani dia dengan baik, tidak menghormati suaminya dengan baik, gitu kan misalnya, ya. Akhirnya di luar sana ada wanita yang melayani dia, Pak mau minum apa, mau makan apa, gitu ya. Jadi di rumah sementara istrinya ambil sendiri, emang nggak bisa. Ini suami saya denger nyaut-nyautin nih, ya. Jadi sementara di rumah istrinya nggak mau melayaninya dengan baik, gitu kan. Ambil sendiri aja gitu, atau malah disuruh-suruh ya, suaminya baru pulang suaminya bukan dikasih minum dikasih makan ya, disuruh-suruh gitu ya, itu bersihin AC gitu kan ya, itu nyapu halaman dulu gitu ya. Bukannya disambut gitu kan ya, akhirnya suami jadi nggak pengen pulang gitu ya, nggak betah pulang, karena kalau pulang udah pusing dengan kerjaan rumah lagi, ntar disuruh ngurusin anak, nanti dengerin istri curhat gitu ya, istrinya ngeluh terus, istrinya marah-marah terus gitu ya, akhirnya nanti suaminya jadi nggak betah di rumah ya, kemudian akhirnya mencari hiburan di luar ya, padahal suami ingin pulang istirahat di rumah gitu kan, meskipun kalau tadi di kantor dia digoda dengan banyak wanita misalnya ya, yang macam-macam gitu kan, tapi ketika dia pulang ke rumah, dia rumahnya tuh nyaman, disambut oleh senyum istrinya gitu kan ya, disambut oleh senyum istrinya, dikasih minum meskipun air putih gitu ya. Nah, kemudian dia bisa istirahat dengan tenang di rumah ya. Nah, maka tadi dia udah nggak butuh lagi tuh dengan godaan-godaan wanita di luar, karena tadi dia udah merasa cukup di rumah gitu ya, udah merasa cukup di rumah. Jadi kita juga perlu tadi ya, saling mendukung dalam rumah tangga, itu saling mendukung gitu, saling menguatkan ya, dan kita niatkan itu ibadah karena Allah, kita berbakti kepada suami, kita mencari surga ya, karena yang pegang kunci surganya istri kan suami ya katanya ya, takutnya ditelen kuncinya ya. Kalau kuncinya ditelen ya, kita susah nyarinya ya. Aduh. Ya jadi itu ya, jangan ingat-ingat lagi yang nggak enak gitu kan, sibukkan aja deh dengan baca Quran ya, dengan Allah ya. Jadi kalau kita sudah membangun hubungan mesra dengan Allah itu ya, dengan selain Allah jadi biasa-biasa aja gitu sama siapapun ya. Yang paling indah itu adalah hubungan kita dengan Allah ya. Kita minta apa sama Allah gitu, kita pengen suami kita seperti apa, minta sama Allah gitu. Tapi hubungan yang terbaik itu yang harus kita jalin itu sinyalnya sama Allah dulu gitu ya. Jangan sampai kita disibukkan dengan dunia, si A begini, si B begini, si C begini, terus kita pikirin, kita bahas, kita jadi kesel, kita jadi dongkol, hati kita jadi kotor. Duh sayang gitu kan, sayang sekali waktu kita gitu habis seperti itu ya. Jadi ya kita perkuat aja terus hubungan kita sama Allah, kemudian kita minta sama Allah, kita pengen suami kita bagaimana, kita
kita pengen anak-anak kita gimana, kita pengen orang tua gimana, tetangga kita gimana, rumah kita gitu. Ya. Jadi sibukkan kita dengan Allah, ya, dan sholawat kepada Nabi, ya, sibukkan kita dengan Allah, sholawat sama Nabi. Itu aja terus ya, beristighfar terus yang banyak ketika kita ada masalah, istighfar ya, karena istighfar itu kan memberikan solusi ya. Allah akan memberikan solusi dari mana saja gitu kan. Allah akan memberikan rezeki dengan istighfar kita itu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW aja sehari 70 kali ya, dan bahkan dalam hadis yang lain kalau lagi males Rasulullah itu sehari istighfar 100 kali gitu. Itu kalau lagi males gitu kan. Kita apalagi gitu kan, Rasulullah aja udah di zaman surga istighfarnya 100 kali gitu kan. Nah kita istighfarnya berapa kali gitu dalam satu hari ya, minimal 1000 kali ya harus kita istighfar terus ya, khususnya di waktu sahur itu kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Insya Allah dengan istighfar itu Allah akan memberikan ampunan, jalan keluar dari permasalahan kita gitu ya, rezeki yang berlimpah dari mana saja akan Allah berikan gitu ya. Kemudian belajar untuk memaafkan orang lain ya, semua orang ya. Jadi setiap mau tidur katakan, ya Allah aku memaafkan semua orang, memaafkan. Setiap mau tidur kita maafin. Ya Allah aku maafkan suamiku, ya Allah aku maafkan anak-anakku semua. Kita jadi tidur dalam keadaan hati yang lapang. Ya Allah aku maafkan tetangga, orang tua, siapapun ya, orang-orang yang menyakiti kita. Itu setiap mau tidur kita maafkan dulu. Jadi jangan sampai kita tidur dalam keadaan kolbunya nggak salim gitu kan. Karena kan dalam Al-Quran Allah katakan la yadkhulul jannah illa biqalbin salim gitu kan. Ya, nggak akan masuk surga ya orang kecuali dengan hati yang selamat ya, salim, selamat. Ya, kalau kita hatinya penuh dongkol nanti emang nggak masuk surga gitu. Kan yang rugi kita ya. Ya kan, kita udah ini segala macam dongkol, kesel ya. Astagfirullahaladzim ya, kita istighfar lagi. Kan kita mau masuk surga. Kalau mau masuk surga hatinya harus qalbun salim gitu. Ya, mungkin itu. Ya, jadi kita minta lagi sama Allah. Ya, bagaimana kadang-kadang kita ingat-ingat lagi, astagfirullahaladzim, kita istighfar. Ya, minta sama Allah, ya Allah lupain, ya Allah lupain, ya Allah. Bisa insya Allah. Kalau kita minta sama Allah, semuanya bisa. Minta apa aja sama Allah, semuanya bisa insya Allah. Allah pasti akan kabulkan. Ya, kita minta, kita perbaiki sholat kita, istighfar kita, sholawat kita, sholat sunnah-sunnah, kita bersedekah, memperbanyak sholawat, zikir gitu ya. Kemudian kita minta sama Allah. Ya, kita pikirkan apa yang kita mau, kita bayangkan kita pengennya suami kita seperti apa. Kita pikirkan, kita bayangkan, kita visualisasikan dalam, oh suami saya itu baik, suami itu sayang sama saya, cinta sama saya, dia selalu menjaga dirinya, dia nggak mungkin berzina, dia bekerja keras. Kita bayangkan dalam pikiran kita itu. Ya, kita doakan yang baik-baik, dia sehat, ya. Pokoknya kita doakan, kita bayangkan, insya Allah pasti akan Allah kabulkan. Gitu ya mungkin ya, Ustazah. Baik, Umi, Masya Allah, jazakumullah khairan kasih. Atas jawabannya nanti insya Allah disampaikan ke Bunda Istiamah ya di grup. Pertanyaannya sudah dijawab sama Umi, bisa dilihat di rekaman. Ya, seperti yang Umi sampaikan tadi, saya pernah dapat tips ini dari seseorang. Berumah tangga itu memang betul nih harus karena Allah ya. Saya juga baru paham cinta karena Allah gitu. Maksudnya itu prakteknya itu seperti apa? Kalau dulu hanya sekedar mungkin kata-kata ya, saya cinta suami karena Allah, saya cinta anak karena Allah, dan ternyata itu gitu ya efeknya. Jadi bukan karena anak baik sama kita, kita jadi baik sama anak. Kita baik sama suami karena suami baik sama kita, bukan, tapi karena Allah yang memerintahkan untuk kita. Jadi apapun yang suami lakukan itu urusan dia sama Allah gitu ya. Kita fokus kepada kewajiban kita. Sempat baca sirah Siti Khadijah juga ini, ternyata beliau juga melaksanakan hal itu. Dan impact-nya itu Rasulullah sangat-sangat mencintai Sayyidah Khadijah ya, karena Sayyidah Khadijah itu memang dari awal menikah tidak fokus
bagaimana Rasulullah memperlakukan beliau, tapi sudah dari awal bagaimana beliau ini, Sayyidah Khadijah ini mengabdikan dirinya, hartanya, bahkan jiwanya itu untuk Rasulullah. Jadi tidak fokus Rasulullah tuh berbuat baik atau tidak ke Sayyidah Khadijah, tapi bagaimana pelayanan beliau kepada Rasulullah gitu. Jadi fokus ke kewajiban kita saja. Terserah suami mau membalas kebaikan kita atau tidak, itu urusan beliau dengan Allah, urusan kita dengan Allah. Karena kan yang ditanya nanti di akhirat bukan bagaimana suami memperlakukan Anda, tapi bagaimana Anda menunaikan kewajiban-kewajiban kepada suami. Insya Allah dengan seperti itu Allah mudahkan yang suami-suami kita itu untuk mencintai kita. Amin. Ya, jadi tapi tetap positive thinking ya, tetap positive thinking. Insya Allah kita yang ada dalam pikiran kita itu jangan pernah berpikir bahwa suami saya itu tidak baik gitu. Jadi apa namanya tadi kan misalnya terserah suami mau ngapain, jangan juga kadang ke arah negatif ya, terserah suami mau ngapain terus kita jadi ada pikiran terserah mau negatif apa mau apa gitu ya, tidak gitu ya. Tapi tetap yang ada dalam pikiran kita itu suami kita baik ya, dan dia pasti akan sayang sama kita, dia adalah bertanggung jawab gitu. Jadi jangan pernah ada lintasan pikiran yang negatif, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, yang kita rasakan itu semua akan menarik kejadian gitu ya. Jadi jangan berpikir negatif gitu ya, jangan pernah berpikir negatif. Kadang kan setan itu membisikkan kita ya, jangan-jangan suami kita di kantor tuh dia tuh begini negatif, itu negatif ya. Nah, jangan begitu, istighfar langsung, karena apa yang kita pikirkan itu nanti bisa kejadian gitu ya. Nah, jadi harus selalu positive thinking, positive feeling, dan positive speaking ya. Bicaranya yang positif gitu kan. Nah, jadi justru kalau ada orang yang berbicara nggak baik misalnya tentang suami kita gitu kan, kita yang lurusin, enggak, suami saya nggak begitu, suami saya baik gitu ya. Kita yang luruskan, oh suaminya gini 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 gitu misalnya, enggak, suami saya baik gitu kan. Ya itu karena apa, kita berharap apa yang kita bicarakan itu semua juga akan terrealisasi kan ya, semuanya akan menarik kejadian. Jadi harus bicara yang baik, berpikir yang baik ya, berperasaan yang baik juga, insya Allah. Itu Ustazah ya. Amin, jazakallah. Ini dari Bunda Sofi, ini terakhir. Tugas ibu salah satunya mendidik anak-anak laki-lakinya agar bisa seperti Umar bin Khattab yang memuliakan istri ya Bu. Ya, ya jadi ya salah satu tugas dari ibu ya, nah, itu jadi memang kita tugasnya banyak ya, itu memang salah satunya adalah bagaimana bisa memuliakan istrinya gitu ya, bukan hanya istrinya tapi memuliakan wanita gitu ya. Jadi laki-laki itu kuat gitu kan, tapi kekuatannya itu adalah untuk menjaga dan melindungi wanita, bukan untuk menyakiti wanita gitu ya. Karena tenaga laki-laki itu lebih kuat gitu kan, lebih besar, tapi tenaga itu justru digunakan untuk melindungi ya. Jadi memang Allah membuat tenaga laki-laki itu lebih besar gitu kan ya, untuk melindungi wanita ya, bukan untuk menyakiti gitu ya. Kalau apa namanya, makanya para istri juga jangan ini ya, kalau marah berantem sama suami ngajakin berantem fisik, ya pasti kalah kita gitu ya. Pasti kalah gitu kan ya. Gitu, jadi apa namanya, ya jangan ngajakin berantem fisik gitu ya, karena pasti kalah, karena tenaga laki-laki itu lebih kuat ya. Dan kalau udah laki-laki diajakin berantem fisik terus memang dianya kepancing berantem fisik beneran, ya akhirnya itu ya terjadilah makanya apa namanya KDRT gitu kan ya, istrinya sampai dipukulin apa segala macam ya. Mungkin itu ya harus hati-hati juga kita sebagai istri, harus menjaga lisan ya, jangan sampai tadi ya, ketika laki-laki misalnya, kalau yang normal ya, kalau laki-laki yang normal, kecuali kalau yang nggak normal. Kalau laki-laki yang normal kan kita jangan sampai menyinggung harga dirinya gitu kan, harga diri
laki-laki, ya, tidak merendahkannya, tidak meremehkannya. Kadang ketika kalau misalnya itu mereka merasa diremehkan, mereka menjadi marah, ya, dan seterusnya, seterusnya. Gitu, Ustazah. Iya, Bu Sofi, ya. Jadi itu ya. Jadi bukan hanya kepada istrinya saja, tapi memuliakan wanita, ya, baik ibunya, istrinya, saudara perempuannya, gitu ya, ya, neneknya, gitu ya. Begitu. Jadi bukan hanya istrinya saja, tapi semua wanita, ya, dimuliakan, apa namanya, dihormati, ya. Dia bisa menghargai semua wanita. Jadi dia kuat bukan untuk dilawan gitu, ya. Kalau dilawan ibunya ya kalah gitu ya. Anaknya udah gede, laki-laki udah besar, terus ibunya mau berantem sama ibunya, mau dilawan, ya pasti kalah gitu. Ibunya ya, tenaganya lebih kuat gitu. Gimana Bu Sofi? Terima kasih Umi, katanya Masya Allah ilmunya. Baik. Ya, Cep. Baik, Ya, semoga ya. ya, Bunda Sofi, Masya Allah. Ternyata masih banyak ya ilmu yang belum kita ini pelajari, belum kita dalami, masih banyak PR-PR yang harus alhamdulillah ya, kajian sepekan sekali ini kalau bagi saya refresh nih, mau yang sudah dibahas ataupun yang belum, suka ada yang baru-baru, ada banyak ilmu yang bisa diambil gitu dari ini. Baik, alhamdulillah ada yang mau ditanyakan kembali kepada Tafadhol. Bisa boleh langsung bertanya baik sesuai tema ataupun di luar tema. Jadi kayaknya ada yang raise hand deh. Nggak ada ya? Oh, Iya, Mi, tidak terlihat Mi di saya, Mi. oh ya. Boleh langsung atau via chat ya. Silakan Ahwat, ada yang ingin ditanyakan atau ingin mau menambahkan? Boleh sesuai tema ataupun di luar juga boleh kepada Kak Abron, Kak Elina, Kak Opi, Rafia, namanya Pai, Kak Rizky, Bunda Sufi tadi sudah ya, Mbak Sanda. Baik. Jika tidak ada, mungkin ditutup Umi ya. Jika tidak ada Ya. Baik, saya mau izin tidak live dulu ya, nanti insya Allah di akhir kita foto dulu. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah memberikan tanda berperannya beserta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Umi kita bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ilmu yang kita anggap mudah ternyata dalam hal prakteknya sangat sulit untuk dilaksanakan, masih banyak perlu latihan dan latihan terus, apalagi kita seorang ibu, banyak sekali ya tanggung jawab kita madrasatul ula, pendidik pertama di rumah. Jadi kalau kata siapa yang lupa, apapun yang terjadi dengan anak kita, terutamanya berada di rumah gitu. Jadi faktor di luar rumah itu hanya tambahan-tambahan saja. Jadi harus diperkuat di dalam rumah. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan, menghidupkan dengan seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.